Bayangkan, kamu hanyalah seorang mahasiswa biasa, tidak punya catatan kriminal, tidak pernah melakukan kekerasan. Tapi, dalam waktu kurang dari seminggu, kamu berubah menjadi seseorang yang kejam, menyiksa orang lain, menikmati kekuasaan, bahkan lupa kalau semuanya hanyalah sebuah eksperimen. Yang lebih mengerikan lagi, para tahanan mulai mengalami gangguan mental sungguhan. Eksperimen yang seharusnya berlangsung 2 minggu, harus dihentikan hanya dalam 6 hari. Inilah Stanford Prison Experiment. Salah satu eksperimen psikologi paling kontroversial sepanjang sejarah manusia. Tahun 1971, Amerika Serikat sedang mengalami banyak gejolak. Perang Vietnam, demo mahasiswa, kerusuhan sosial. Banyak ilmuwan mulai bertanya, mengapa manusia bisa melakukan kekejaman? Apakah karena mereka memang jahat, atau situasi yang membuat mereka berubah? Seorang profesor psikologi dari Stanford University bernama Philip Zimbardo ingin mencari jawabannya. Ia percaya lingkungan memiliki kekuatan luar biasa terhadap perilaku manusia. Untuk membuktikannya, ia merancang sebuah eksperimen yang tampak sederhana. Namun, eksperimen ini kemudian menjadi salah satu penelitian paling terkenal sekaligus paling dikritik dalam sejarah psikologi. Sebuah iklan dipasang di koran. Dibutuhkan mahasiswa laki-laki sehat untuk eksperimen penjara. Bayaran $15 per hari. Ratusan orang mendaftar. Mereka diseleksi, tes kesehatan, tes psikologi, riwayat kriminal. Yang lolos hanyalah mahasiswa yang benar-benar normal, tidak memiliki kecenderungan kekerasan, tidak memiliki gangguan mental. Mereka dipilih secara acak, separuh menjadi penjaga, separuh menjadi tahanan. Tidak ada yang tahu keputusan acak itu akan mengubah hidup mereka. Ruang bawah tanah Stanford diubah menjadi penjara. Ada sel, lorong, pintu besi, kamera pengawas. Bahkan suara pintu penjara dibuat senyata mungkin. Para penjaga diberi seragam, tongkat, kacamata hitam, tanpa nama. Hanya identitas sebagai penjaga. Sedangkan tahanan diberi nomor, bukan nama. Mereka mengenakan pakaian seperti gaun panjang, topi menyerupai rambut pelontos, rantai di kaki. Perlahan, identitas pribadi mereka mulai menghilang. Awalnya, semua tampak biasa. Penjaga masih malu-malu, tahanan masih santai, bahkan ada yang bercanda. Namun, saat malam tiba, situasinya berubah.
penjaga mulai memerintah. Push up, berdiri berjam-jam, menghitung nomor tahanan, menyanyikan lagu, menghina mereka. Dan yang mengejutkan, tidak ada yang memaksa penjaga melakukan itu. Semuanya muncul dengan sendirinya. Hari kedua, pemberontakan terjadi. Tahanan menolak mengikuti aturan. Para penjaga marah. Mereka menyerbu sel. Melepas pakaian tahanan, mengurung mereka, memberi hukuman fisik, mengisolasi, menghina, semakin hari semakin brutal. Mereka mulai menikmati kekuasaan, padahal semuanya hanyalah permainan. Beberapa tahanan mulai menangis. Ada yang berteriak histeris, ada yang mengalami kecemasan berat, ada yang kehilangan kontrol emosi. Salah satu peserta harus dikeluarkan lebih awal karena mengalami gangguan psikologis serius. Yang mengejutkan, penjaga justru semakin keras, seolah lupa bahwa mereka sedang mengikuti eksperimen. Yang paling mengejutkan, bukan hanya peserta. Philip Zimbardo sendiri mulai berperan sebagai kepala penjara. Ia tidak lagi melihat peserta sebagai mahasiswa, melainkan sebagai tahanan. Eksperimen mulai lepas kendali, tak seorang pun menghentikannya, hingga seorang psikolog muda bernama Christina Maslach datang berkunjung. Ia terkejut melihat kondisi para tahanan. Ia berkata, "Bagaimana mungkin kalian membiarkan ini terjadi?" Ucapan itu menyadarkan Zimbardo. Eksperimen langsung dihentikan. Baru berjalan 6 hari dari rencana 14 hari. Ketika hasil eksperimen dipublikasikan, dunia tercengang. Banyak yang percaya bahwa situasi dapat mengubah orang baik menjadi pelaku kekerasan. Eksperimen ini menjadi rujukan psikologi selama puluhan tahun, dipelajari di universitas, masuk buku pelajaran, bahkan dibuat film dokumenter. Namun, tidak semua orang setuju. Puluhan tahun kemudian, muncul kritik keras. Beberapa peserta mengaku penjaga sebenarnya mendapat arahan. Ada yang mengatakan eksperimen tidak sepenuhnya spontan. Metodenya dipertanyakan, etikanya dikritik. Bahkan, sebagian ilmuwan menilai hasilnya tidak dapat dijadikan bukti ilmiah yang kuat. Meski begitu, Stanford Prison Experiment tetap menjadi simbol penting tentang bahaya kekuasaan dan tekanan sosial.
pertanyaan terbesar muncul. Apakah semua manusia akan berubah menjadi kejam jika diberi kekuasaan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam eksperimen Stanford, tidak semua penjaga bersikap brutal. Beberapa masih memperlakukan tahanan dengan hormat. Ada yang menolak memberi hukuman berlebihan. Ada yang diam karena takut dianggap lemah. Artinya, bahkan di situasi yang sama, setiap orang tetap memiliki pilihan. Namun tekanan kelompok seringkali lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Manusia memainkan banyak peran. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai polisi, sebagai atasan, sebagai bawahan. Kadang, tanpa sadar, peran itu mengubah cara kita berpikir. Seorang yang ramah bisa menjadi sangat keras ketika mengenakan seragam tertentu. Bukan karena wajahnya berubah, tetapi karena pikirannya mulai percaya bahwa itulah tugasnya. Stanford Prison Experiment menunjukkan betapa kuatnya sebuah identitas. Pertanyaan lain muncul. Mengapa para tahanan tidak pergi begitu saja, padahal pintu penjara tidak benar-benar terkunci? Jawabannya, karena mereka sudah larut dalam situasi itu. Mereka merasa benar-benar menjadi tahanan. Rasa takut, tekanan, rasa malu, semuanya terasa nyata. Padahal secara teknis, mereka bebas mengakhiri partisipasi. Inilah kekuatan psikologi manusia. Eksperimen ini bukan sekadar cerita kampus. Banyak orang melihat kemiripannya di dunia nyata, di penjara, di militer, di sekolah, di tempat kerja. Ketika seseorang memiliki kekuasaan dan tidak ada yang mengawasi, penyalahgunaan lebih mudah terjadi. Karena itu, sistem pengawasan menjadi sangat penting. Beberapa tahun sebelumnya, psikolog Stanley Milgram melakukan eksperimen lain. Ia menemukan orang biasa bersedia memberikan apa yang mereka kira sebagai sengatan listrik mematikan, hanya karena seseorang berjas putih menyuruh mereka. Milgram berbicara tentang kepatuhan, sedangkan Stanford berbicara tentang kekuasaan. Dua eksperimen berbeda, namun keduanya memberi pesan serupa. Manusia tidak selalu sekuat yang mereka kira. Semakin banyak ilmuwan meneliti ulang, mereka menemukan banyak kelemahan. Jumlah peserta terlalu sedikit. Kontrol eksperimen kurang ketat. Beberapa rekaman menunjukkan penjaga mendapat arahan tertentu. Jika itu benar, maka perilaku mereka mungkin bukan sepenuhnya alami. Inilah sebabnya ilmu pengetahuan selalu berkembang. Sebuah penelitian tidak boleh dipercaya hanya karena terkenal.
Kekuasaan bukan selalu membuat seseorang jahat. Tetapi kekuasaan sering memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Ketika tidak ada pengawasan, ketika tidak ada konsekuensi, ketika semua orang diam, batas moral bisa bergeser sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, seseorang melakukan hal yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Mungkin kita bukan penjaga penjara, namun kita memiliki kekuasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai senior, sebagai admin, sebagai moderator, bahkan di media sosial. Cara kita menggunakan kekuasaan kecil itu menentukan apakah kita membantu orang lain atau justru menyakiti mereka. Jawabannya, hampir pasti tidak. Setelah Stanford, aturan penelitian berubah drastis. Kini setiap penelitian harus melalui komite etik. Peserta berhak berhenti kapan saja. Peneliti harus melindungi kesehatan mental peserta. Eksperimen tidak boleh membahayakan manusia. Stanford mengubah cara dunia melakukan penelitian psikologi. Meski kontroversial, eksperimen ini tidak pernah benar-benar dilupakan. Ia menjadi bahan diskusi, film, dokumenter, buku, kuliah, bahkan pelatihan militer dan kepemimpinan. Bukan karena semua hasilnya benar, tetapi karena pertanyaan yang ditinggalkannya masih relevan hingga hari ini. Seberapa besar lingkungan mempengaruhi siapa diri kita? Stanford Prison Experiment. Mungkin bukan eksperimen yang sempurna. Bahkan sebagian ilmuwan menganggapnya tidak cukup kuat sebagai bukti ilmiah. Namun satu hal masih sulit dibantah. Manusia bisa berubah lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Bukan selalu karena niat jahat, tetapi karena situasi, karena tekanan, karena kekuasaan. Dan karena semua orang di sekitarnya menganggap bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang normal. Mungkin pelajaran terbesar bukan tentang penjara, bukan tentang eksperimen, melainkan tentang diri kita sendiri. Jika suatu hari kita diberi kekuasaan, akankah kita tetap menjadi manusia yang sama? Atau tanpa sadar, kita akan berubah seperti para penjaga di Stanford 50 tahun yang lalu? Kalau menurut kalian, apakah manusia memang mudah berubah karena situasi, atau sebenarnya karakter asli seseorang akan selalu muncul apapun keadaannya?